What if I lay down and I play dead and I stay dead? Baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Shin Tae-yong punya permintaan ke skuad timnas U19 Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong mempunyai permintaan kepada skuad timnas U19 Indonesia yang saat ini tengah menjalani pemusatan latihan TC. Shin Tae-yong mendorong agar pemain timnas U19 Indonesia untuk mengorbankan diri, sehingga timnas U19 Indonesia dapat membentuk komposisi tim yang tangguh. Selalu mengorbankan diri, ucap Shin Tae-yong saat memimpin latihan timnas U19 Indonesia seperti dilansir dari YouTube PSSI, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022. Supaya jadi tim yang kokoh, paham, kata mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut. Seruan Shin Tae-yong di atas pun disambut semangat oleh skuad timnas U19 Indonesia. Paham, jawab para pemain timnas U19 Indonesia secara serentak. Sebanyak 36 pemain dipanggil Shin Tae-yong untuk bergabung pada TC kali ini. Satu nama telah dicoret karena mengalami cedera, yaitu Subhan Fajri. Posisi Subhan Fajri pun digantikan oleh penyerang Barito Putra, Rahmat Beri Santoso. Shin Tae-yong menambahkan, sejak awal dia sudah menekan pemain harus memiliki etos kerja yang tinggi. Hari pertama sudah ditegaskan, kalau di dalam lapangan harus kerja keras, tutur Shin Tae-yong. Sementara itu, agenda TC Timnas U19 Indonesia ini dalam rangka menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2023. Tergabung di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023, skuad Garuda Nusantara akan bertemu Vietnam, Hong Kong, dan Timor Leste. Pertandingan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 direncanakan bergulir pada 14–18 September tahun 2022 di Indonesia. Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, akan menjadi venue laga grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Menit bermain dikelola hati-hati, Marcelino Ferdinand gabung TC Timnas U19 Indonesia saat tersisa 3 hari. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso masih keke akan melepas Marcelino Ferdinand ke TC Timnas U19 Indonesia setelah laga lawan Bali United. Marcelino Ferdinand masih bermain untuk Persebaya Surabaya saat menang 1-0 atas PSS Sleman di Stadion Maguwo Harjo pada pekan ke-7 Liga 1, 2022-2023, Sabtu, tanggal 27 Agustus tahun 2022. Pemain bernomor punggung 7 itu dipasang Aji Santoso sebagai starter. Ia mencatatkan 85 menit bermain sebelum digantikan oleh M. Hidayat. Pelatih Persebaya, Aji Santoso mengaku sangat memanage menit bermain Marcelino Ferdinand. Pasalnya, pemain berusia 17 tahun itu baru sembuh dari cedera hamstring. Marcelino baru berlaga di Liga 1, 2022-2023 saat pekan kelima, yakni ketika Persebaya kalah 1-2 dari Borneo FC. Ya itulah yang membuat saya sendiri pusing, dari awal minggu pertama sampai hari ini minggu ke-7 tidak menurunkan Marcel 100%, kata Aji Santoso dalam konferensi pers pasca pertandingan lawan PSS Sleman. Marcel memang belum sembuh banget, kondisinya belum fit banget, tambahnya. Aji Santoso kembali menegaskan akan melepas Marcelino pasca laga melawan Bali United pada tanggal 2 September tahun 2022 mendatang. Dia juga dapat panggilan timnas. Marcel akan berangkat setelah pertandingan melawan Bali United, kata Aji. Karena kita tahu panggilan pertama 50 pemain tentunya pemain-pemain yang baru. Jadi kami harapkan semua bisa memahami kondisi kami. Yang jelas Marcel akan kita support untuk timnas, tapi kemungkinan besar berangkatnya setelah pertandingan melawan Bali United, tambahnya. Bila demikian, maka Marcel kemungkinan akan bergabung saat TC Timnas U19 Indonesia tersisa 3 hari. Dengan asumsi, Marcel bergabung Garuda Nusantara pada tanggal 3 September tahun 2022. Timnas U19 Indonesia sudah melakukan latihan sejak Kamis tanggal 25 Agustus tahun 2022, dalam rangka persiapan kualifikasi Piala Asia U20 2023. Rencananya mereka melakukan TC hingga tanggal 6 September tahun 2022. Sebenarnya ada 4 pemain Persebaya yang dipanggil Timnas U19 Indonesia. Selain Marcelino, ada Aditya Arya, Wahyudi dan Muhammad Widi Syarif. Namun Aji Santoso hanya akan menahan Marcelino karena pemain 17 tahun itu masuk skuad inti.
Indra Syafri percaya timnas U20 Indonesia bakal meroket di tangan Shin Tae-yong. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri mengaku optimis timnas U20 Indonesia mampu berkembang di bawah asuhan Shin Tae-yong. Timnas U20 Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan ajang kualifikasi Piala Asia U20 2023. Rencananya ajang tersebut bakal digelar pada 14–18 September mendatang. Shin Tae-yong sendiri memanggil 36 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. Terkait lawan, timnas U20 Indonesia menempati grup F dan harus bersaing dengan Timor Leste, Hong Kong, dan Vietnam. Perjuangan skuad Garuda Nusantara belum selesai hanya di kualifikasi Piala Asia U20 2023. Pemusatan latihan juga masih harus tetap dilakukan setelahnya. Seperti yang diketahui, para pemain timnas U20 Indonesia sekarang merupakan pondasi untuk mengikuti Piala Dunia U20 tahun depan. Dalam hal ini, Indra Syafri merasa optimis dengan pasukan timnas U20 Indonesia. Menurutnya, timnas U20 Indonesia akan terus menunjukkan peningkatan kualitas. Hal tersebut tak terlepas dari tangan dingin Shin Tae-yong. Selain itu, timnas U20 Indonesia juga bakal mendapatkan perhatian khusus dari PSSI. Perhatian yang sangat besar diberikan PSSI kepada tim dalam rangka persiapan menuju FIFA World Cup U20 tahun 2023 di Indonesia. Kita yakin tim nasional U20 terus-menerus menunjukkan perbaikan kualitas di bawah kepemimpinan Coach Shin Tae-yong, sambungnya. FIFA cabut sanksi India, rencana timnas Vietnam mulus demi Piala AFF 2022. Pencabutan penangguhan Federasi Sepak Bola Seluruh Dunia (FIFA) terhadap Federasi Sepak Bola Seluruh India (AIFF) memberikan dampak pada timnas Vietnam untuk persiapan Piala AFF 2022. Pencabutan penangguhan AIFF diumumkan oleh FIFA pada tanggal 27 Agustus tahun 2022. Biro Dewan FIFA telah memutuskan untuk mencabut penangguhan yang dikenakan pada Federasi Sepak Bola Seluruh India (AIFF) karena pengaruh ketiga yang tidak semestinya, tulis pernyataan FIFA dalam laman resmi mereka. Keputusan itu diambil setelah FIFA menerima konfirmasi bahwa mandat komite administrator yang dibentuk untuk mengambil alih kekuasaan komite eksekutif AIFF telah dihentikan dan bahwa administrasi AIFF telah mendapatkan kembali kendali penuh atas urusan sehari-hari AIFF. FIFA dan AFC akan terus memantau situasi dan akan mendukung AIFF dalam menyelenggarakan pemilihannya pada waktu yang tepat. Dengan itu, timnas India memiliki hak untuk berpartisipasi dalam turnamen yang telah direncanakan sebelumnya. Rencana timnas Vietnam untuk persiapan pun akan berjalan mulus dengan kabar baik yang diterima AIFF. Federasi Sepak Bola Vietnam (VFF) tidak perlu mencari tim pengganti untuk India. Turnamen yang diselenggarakan VFF akan diikuti oleh Vietnam dan 2 tim tamu Singapura dan India. 3 tim akan bersaing dalam round robin untuk menghitung poin peringkat dan memilih juara turnamen. Timnas Vietnam akan melawan Singapura pada tanggal 21 September dan Indonesia pada tanggal 27 September tahun 2022. Pada tanggal 24 September akan ada pertandingan antara Singapura dan India. Turnamen itu dinilai penting bagi timnas Vietnam. Pelatih Park Hang-seo dapat memuji skuad, taktik, dan pemain sebelum Piala AFF 2022. Piala AFF 2022 akan digelar pada tanggal 23 Desember tahun 2022 hingga tanggal 15 Januari tahun 2023.